sebagai poros maritim dunia dan karakteristik wilayah, perairan, dan daratan Indonesia. Yang mana apabila kita lihat manfaat dari adanya Indonesia sebagai poros maritim dunia tersebut mendapatkan beberapa manfaat, diantaranya yakni terbukanya peluang usaha ekonomi serta berkembangnya pelabuhan di berbagai bidang, salah satunya itu di pelabuhan, pelayaran, dan juga bagi para nelayan. Serta yang ketiga ini, dikarenakan Indonesia ini sebagai poros maritim dunia, maka Indonesia bisa dipertimbangkan di bidang politik dunia. Nah, jadi bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, yang mana dari persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia ini memiliki beberapa faktor, yang mana faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang namanya faktor biotik Nah, faktor biotik ini sendiri disebut sebagai faktor hidup. Yang mana faktor hidup ini terdiri dari beberapa bagian lagi, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, manusia juga memiliki perannya masing-masing dalam proses persebaran flora dan fauna baik yang ada di dunia maupun di Indonesia. Begitu juga dengan hewan dan juga tumbuhan. Kita ambil contohnya. Misalnya manusia. Manusia sendiri memiliki peranan penting dalam proses. Bisa manusia membuat atau membangun sebuah marga maupun hutan lindung untuk melindungi hasil pelestarian alam yang ada di permukaan bumi. Begitu juga pula dengan hewan dan tumbuhan. Hewan sendiri memiliki peran yang penting, seperti hewan membantu proses penyambung kandungan, serta tumbuhan juga mempunyai perannya masing-masing, yakni tumbuhan juga membantu dalam proses penyuburan tanah itu sendiri agar proses persebaran flora dan fauna di Indonesia dan juga di dunia tetap selalu tersebar pada tempatnya. Selanjutnya kita memasuki pada faktor abiotik. Nah, faktor abiotik itu sendiri adalah faktor yang terdiri dari komponen yang tak hidup yang berada di permukaan bumi. Nah, faktor-faktor tersebut terdiri dari yang namanya faktor klimatik atau biasa kita sebut sebagai yang namanya faktor iklim. Yang kedua itu ada nama faktor edafik atau faktor dari tanahnya. Yang ketiga ada faktor fisiografis ataupun dari faktor topografi atau kenampakan permukaan bumi. Dan yang keempat sendiri adalah faktor geologi. Jadi beberapa faktor dari abiotik ini mempunyai peran yang penting dalam persebaran flora dan fauna. Kita bahas satu persatu ya. Seperti yang saya bilang tadi, faktor klimatik itu juga sangat mempengaruhi dari proses persebarannya. Misal dari keadaan suhunya, dari keadaan kelembapan udaranya, serta dari apakah sinar mataharinya itu mencukupi untuk menyinari suatu tumbuhan tersebut. Juga kelembapan udara, curah angin dan juga curah hujan dan angin. Maka itu juga mempengaruhi dalam proses persebarannya. Selanjutnya itu ada yang namanya faktor edafik atau tanah. Dari faktor edafik atau tanah ini, dia juga bisa berperan penting dalam proses persebaran flora dan fauna. Yang mana tanah tersebut ini yang ada pada suatu wilayah memiliki tingkat keasaman yang berbeda. Maka dengan ada tingkat keasaman yang berbeda itu juga bisa menghasilkan dari flora yang beraneka ragam jenisnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor fisiografi atau yang kita sebut sebagai faktor topografi atau bisa kita sebut sebagai relief kenampakan permukaan bumi. Nah, kita ambil contohnya seperti kambing gunung. Perbedaan antara kambing gunung dengan kambing biasanya itu adalah tempat mereka tinggal, yang mana kambing gunung sendiri tinggal di tempat
daerah-daerah yang curam yang ada di pegunungan, sedangkan di kambing biasa itu biasa ditemukan di tempat pemukiman penduduk maupun di daerah yang landai. Selanjutnya adalah faktor geologi. Nah, faktor geologi tersebut inilah juga salah satu mempengaruhi proses persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dan juga di bumi. Yang mana apabila bentuk buminya seperti pegunungan, perbukitan, lembah, benua, dan masih banyak lagi. Maka juga mempengaruhi proses persebaran flora dan faunanya. Apakah sampai di sini teman-teman sudah bisa mengerti? Kalau memang sudah bisa mengerti, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, sebelum kita memasuki fakta-fakta tersebut, ada namanya istilah yang kita ketahui yang namanya bioma. Nah, jadi bioma ini merupakan komunitas tumbuhan yang memiliki kemampuan adaptasi yang sama, baik dari segi kondisi iklim dan juga faktor dari segi kondisi lingkungannya. Ini mempunyai beberapa jenis komunitas, yang mana ada namanya hutan tropis, hutan gugur, hutan taiga, sabana, stepa, savana, pasir atau gurun, dan tundra. Kalau ini komunitas tumbuhan ini termasuk ke dalam komunitas hutan. Sedangkan savana dan stepa sendiri merupakan masuk ke dalam komunitas padang rumput. Sedangkan stepa, pasir atau dan tundra ini masuk ke dalam komunitas gurun. Nah, jadi dari masing-masing komunitas tumbuhan ini, mereka juga dalam kondisi iklimnya itu memiliki kondisi iklim yang berbeda-beda. Yang mana hutan tropis tersendiri memiliki curah hujan seribu sampai dengan 2000 mm dengan suhu mencapai 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Sedangkan dari hutan gurun ini memiliki curah hujan sekitar 750 sampai dengan 1000 mm per tahun dengan suhu mencapai min 2 derajat Celcius sampai dengan 18 derajat Celcius. Sedangkan untuk hutan taiga memiliki curah hujan sebanyak 400 sampai dengan 750 mm per tahun dengan suhu
mencapai min 20 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius. Sedangkan untuk sabana dengan memiliki curah hujan sekitar 2000 sampai dengan sedangkan dari sabana ini memiliki curah hujan sekitar 200 sampai dengan 1000 mm per 1000 mm per tahun dengan suhu mencapai 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk stepa memiliki kondisi iklim berupa curah hujan dengan mencapai 200 sampai dengan 1000 mm per tahunnya dengan suhu mencapai min 20 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius. Sedangkan untuk pasir gurun sendiri memiliki curah hujan kurang dari 250 mm sampai dengan 250 meter per tahunnya dengan suhu mencapai 48 derajat Celcius. Yang selanjutnya pada komunitas tundra memiliki curah hujan sekitar kurang lebih 250 mm per tahun dengan suhu mencapai 0 derajat Celcius. Nah, jadi berdasarkan dari jenis komunitasnya yang dari hutan, padang, rumput, dan gurun, mereka ini memiliki curah hujan. Mereka ini dalam kondisi iklim itu memiliki curah hujan yang berbeda. Yang mana curah hujan terbanyak itu berada di pada wilayah hutan tropis, dan pada curah hujan yang lebih sedikit itu terdapat di wilayah tundra. Nah, sekian untuk materi pada minggu ini. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan maupun perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.